Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Riro Pulau Tobat dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan hari ini saya akan share tentang isyarat visual dengan menggunakan bendera internasional. Oke, Taruna yang saya banggakan, sebelum Anda melakukan isyarat dengan bendera internasional, maka ada beberapa hal yang Anda harus kuasai. Yang pertama, Anda harus menguasai tentang bendera internasional tersebut, di mana terdiri dari 3, yaitu bendera huruf atau alphabetical flag. Ini terdiri dari 26 huruf dari Alpha sampai Zulu. Nah, Anda harus perhatikan bentuk benderanya dan warnanya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Ya, warnanya perhatikan, sering dilihat. Insya Allah lama-lama hafal. Kemudian bendera Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet. Selanjutnya bendera Kilo 5, Mike, November, Oscar. Bendera Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango. Bendera uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, dan Zulu terakhir. Nah, ini bentuk dan warnanya Anda harus sering dilihat supaya Anda bisa menguasai. Ada 26 bendera. Ya, kalau dihafal susah, tapi sering dilihat. Oke. Kemudian bendera yang harus Anda hafal juga, yang kedua adalah bendera angka atau numerical flag. Ya, mulai dari Unawan, Bisoto, Territory, Carta 4, Panta 5, Sosi 6, Seta 7, Otto 8, Nova 9, dan Nada 0. Berarti ada 10. Ada 10 numerical flag, bendera angka yang harus Anda hafalkan. Kalau bentuknya saya rasa sama, hanya saja warnanya, ya. Warnanya Unawan, Bisoto, dan seterusnya seperti apa sering dilihat. Insya Allah Anda akan cepat hafal. Yang berikutnya adalah bendera ular-ular balas. Ini bendera ini bentuknya seperti ini, warnanya merah putih, merah dan seterusnya. Ini bisa digunakan untuk menjawab komunikasi dari kapal pengirim. Bendera ini pula bisa digunakan untuk komunikasi desimal. Kalau koma-koma, nah Anda bisa menggunakan bendera ular-ular balas atau answering penan, ya. Yang terakhir adalah bendera ular-ular pengganti atau substitute penan. Ular-ular pengganti ada 4, ya, awas, bentuknya sama, segitiga, hanya warnanya. Yang pertama ini adalah first substitute. Ini adalah ular-ular pengganti pertama atau UP1. Kemudian gambar yang seperti ini, biru dan putih, adalah second substitute, ular-ular pengganti yang kedua, UP2. Kemudian UP3-nya third substitute, adalah ada warna hitamnya. Yang terakhir fourth substitute, ular-ular pengganti yang keempat, adalah warnanya ada merahnya, merah kuning. Ya, hafalkan bentuk di dalam kotaknya yang harus dihafalkan. Ini UP1, ini UP2, ini UP3, ini UP4. Berarti ada 4 ular pengganti. Sering dilihat, insya Allah Anda akan hafal. Nah, kalau Anda sudah menguasai bendera semua itu, yang pertama tadi bendera angka, bendera alfabetik, bendera huruf, kemudian bendera ular-ular balas, dan bendera ular-ular pengganti, maka Anda mulai harus belajar bagaimana, ya,
prosedur untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan bendera internasional. Oke. Prosedurnya yang harus Anda hafal prosedurnya ya, ada 3 bagian. Yang pertama panggilan, kemudian yang kedua adalah teks beritanya, yang ketiga penutup. Panggilan, teks berita, dan penutup. Bagaimana prosedurnya? Ini kapal pengirim, ini kapal penerima. Andai kata kapal pengirim mau mengirimkan suatu berita dan ternyata kapal penerima ya, call sign dan nama panggilannya sudah diketahui oleh kapal pengirim, maka kapal yang mengirimkan berita tinggal mengibarkan isyarat tambah nama panggilan atau call sign, karena setiap kapal mempunyai call sign, nama panggilan kapal. Kalau Anda nanti belajar AIS, maka itu bisa diperoleh gampang ya. Sekali lagi, kapal pengirim mengirimkan isyarat ingin berkomunikasi apa? Di isyarat 1 huruf dengan mengibarkan bendera kilo. Saya ingin berkomunikasi dengan Anda. Ya. Nah, isyarat dan nama panggilan call sign kapal Anda yang mau ngirim dikibarkan. Ya. Dikibarkan, tarik ke puncak. Nah, kalau kapal penerima melihat bendera tadi yang dikirimkan oleh kapal pengirim, terus maksudnya ngerti bahwa kapal pengirim itu akan berkomunikasi dengan kapal penerima, maka kapal penerima segera menaikkan ular-ular balas yang di tengah-tengah tiang, dinaikkan sampai ke puncak. Nah, kalau udah naik puncak, berarti itu bertanda bahwa kapal penerima siap menerima komunikasi dari kapal pengirim. Seperti itu. Baru nanti ke isi teks berita yang mau dikirim. Nah, jika nama panggilan kapal penerima tidak diketahui, maka kapal pengirim bisa menggunakan 3 cara. Bagaimana? Kirimkan bendera Victor Foxtrot ditambah isyarat identitas kapalnya, naikkan ke puncak. Kemudian kapal penerima kalau ngerti, maka dia akan menaikkan ular-ular balas ke puncak, disertai dengan identitas kapal penerima itu sendiri. Ya. Atau kapal pengirim juga bisa mengirimkan dengan bendera Charlie Sierra ditambah call sign kapalnya, naikkan ke puncak tiang. Kemudian kapal penerima ngerti, maka ular balas yang di tengah-tengah dinaikkan ke puncak dan diikuti dengan call sign kapal penerimanya. Atau yang terakhir, kapal pengirim bisa mengirimkan Yankee Quebec. Kemudian kapal penerima ular balas yang di tengah-tengah naikkan ke atas. Nah, itu pertanda bahwa kapal yang menerima mengerti isyarat yang disampaikan oleh kapal pengirim. Tapi kalau ular balasnya masih di tengah-tengah, tidak naik-naik, berarti kapal penerima tidak mau berkomunikasi dengan kapal pengirim. Tapi kalau ular balasnya naik puncak, kemudian turunkan lagi, maka tandanya siap berkomunikasi. Ya, kemudian pancangnya diturunkan, benderanya tadi, yang menerima juga ular balasnya diturunkan di tengah-tengah seperti biasa. Itu baru bagian pemanggilan. Kalau itu sudah dipenuhi, maka kapal pengirim bisa mengirim berita. Bagaimana? Kirim berita, mau berita apa? Pertama, dinaikkan ke puncak benderanya. Kemudian kapal yang menerima ngerti apa yang dikirimkan oleh kapal pengirim.
maka isyaratnya bagaimana oleh kapal penerima? Ular balas answering penan dinaikkan ke puncak. Kalau udah ngerti puncak, maka ular balasnya diturunkan lagi di tengah-tengah. Yang ngirim juga benderanya bisa diturunkan. Misalkan ada kalimat yang kedua, kirimkan lagi pancangan yang kedua ke puncak. Kemudian yang menerima ngerti juga apa yang dikirim, maka ular balas naikkan lagi ke puncak. Setelah ngerti, baru ular balasnya diturunkan di tengah-tengah. Jadi andai kata ular balas dari kapal penerima tidak pernah naik puncak, berarti artinya kapal penerima tidak mau berkomunikasi, atau kapal penerima tidak mengerti apa yang disampaikan oleh kapal pengirim. Berarti tutup saja. Nah, bagaimana penutupnya? Kapal pengirim menaikkan ular balas answering penan ke puncak, dibalas oleh kapal penerima ke puncak juga. Kemudian kapal pengirim menurunkan ular balas, kapal penerima juga menurunkan ular balas. Selesailah sudah komunikasi dengan menggunakan bendera internasional. Isyarat ini jarang digunakan di kapal. Selama saya di kapal juga tidak menggunakan, apalagi zaman sekarang kapalnya harus sudah mempunyai JMDSS. Jadi relatif tidak digunakan. Tapi minimal Anda mengerti bagaimana prosedur isyarat menggunakan bendera internasional. Ya, susunannya. Coba kita uraikan dengan gambar. Maksudnya seperti apa? Nah, misalkan seperti ini. Andai kata ya, andai kata kita praktekkan tadi prosedur. Oke. Kalau misalkan tadi kapal pengirim tahu ini kapal pengirim, Pak. Ini kapal penerima. Kalau kapal pengirim ini tahu call sign-nya kapal penerima, langsung aja kibarkan bendera kilo, ya kan? Naik ke puncak. Ini masih di tengah-tengah. Nah, itu. Kilo artinya saya ingin berkomunikasi dengan kapal Anda. Kalau kapal penerima ini mengerti, maka naikkan ular balasnya. Nah, kalau udah naik begini, artinya kapal penerima mengerti dan siap berkomunikasi dengan Anda. Ya, antara bendera saja kita bisa berkomunikasi. Oke, andai kata kapal pengirim tidak tahu tadi, tidak tahu apa, tidak tahu identitas kapal penerima, berarti bisa gunakan 3 cara tadi. Apa? Dengan Victor Foxtrot. Ya, ikat Victor, naikkan. Ya. Gitu. Kemudian bawahnya identitas kapal pengirim, silakan. Ini masih di tengah-tengah, kan begitu. Nah, ini supaya Anda tahu, ini andang-andang ya, yang bendera di kapal mesh, masak ini mesh ya. Ini adalah yang andang-andang utama, ini andang-andang secondnya yang kecil itu ya. Nah, kalau ada kapal begini mengirimkan Victor Foxtrot, berarti kapal penerima harus ngerti, oh itu pengen berkomunikasi dengan saya. Maka kalau ngerti, naikkan ini ular balas. Begitu. Nah, kalau naik, turunkan lagi, berarti kapal pengirim udah tahu bahwa kapal penerima ngerti. Seperti itu. Atau misalkan kalau nggak pakai Victor Foxtrot, mungkin mau pakai Charlie Sierra, boleh Charlie Sierra kirimkan. Ya, Charlie Sierra kirimkan. Kalau ada bendera Charlie Sierra berarti ingin berkomunikasi dengan Anda, dengan kapal penerima, tapi tidak tahu identitas kapal penerima. Anda kalau pengen komunikasi menerima, naikkan ini luar balas. Naik. Ya, udah ngerti, turunkan. Begitu. Atau bisa dengan menggunakan apa tadi? Yankee Quebec, ya.
Yankee kibarkan sama bendera Quebec kibarkan. Ini juga sama, artinya ingin berkomunikasi dengan Anda. Kalau Anda mau berkomunikasi, naikkan juga ke puncak. Sudah itu, turunkan. Seperti itu. Ya. Setelah itu, berarti kapal pengirim tinggal mengirimkan berita. Mau ngirim berita apa? Kapal pengirim. Ya. Misalkan mau ngirim, misalkan haluan kapal saya misalkan 10 derajat ya. Misalkan 10 derajat atau haluan kapal saya oke. Haluan kapal berarti tadi makanya C, Charlie ya. C, Charlie. Ini bendera Charlie kirim. Kemudian kalau 10 berarti tulisannya harus 0, 1, 0 kan begitu, harus 3 digit. Ya. Atau yang gampang jangan haluan kapal lah. Misalkan kecepatan kapal. Ya, kecepatan kapal saya 10 knot misalkan. Kalau kecepatan di pelajaran kemarin, kalau knot satuannya knot berarti menggunakan bendera satu hurufnya bendera Victor atau bendera Sierra. Kalau knot Sierra ya. Bendera Sierra. Kemudian nah, ini isi beritanya. Berarti isi beritanya adalah kapal pengirim cuma memberitahu bahwa kecepatan kapalnya ya, kecepatan kapal dia 10 knot. Kecepatan dengan satuan knot maka menggunakan bendera Sierra. Ya. Nanti kalau salah dikoreksi lagi. Kemudian 10, 1 ini Unawan, bendera Unawan. Ya. Ini bendera nada zero. Berarti yang kapal penerima kalau ngerti bendera ini, yang isi bendera yang dikibarkan oleh pengirim, maka dinaikkan. Gitu. Artinya ngerti bahwa kecepatan kapal ini 10 knot. Makanya Anda harus bisa membaca bendera ini. Anda bisa membaca kalau Anda hafal bendera-benderanya. Ya. Kemudian penerima turunkan lagi karena udah ngerti. Ya, turunkan lagi. Berarti isi beritanya sudah beres, cuma memberitahu seperti itu. Sekarang pada bagian yang terakhir adalah bagian apa? Penutup, naikkan, tutup. Ulur balas ke atas. Setelah dinaikkan, ini ngerti juga. Oh, berarti udah ditutup nih, naikkan juga. Ya. Kemudian kapal penerima turunkan. Sudah beres, maka ini diturunkan. Artinya komunikasi dengan bendera internasional sudah selesai. Ya, prosedurnya seperti itu. Mudah-mudahan Anda jelas sekali ya. Mudah-mudahan. Oke. Yang berikutnya